Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Amira. Hari ini kalian akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 tentang organ gerak hewan. Sebelumnya, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya hadir semua, Ibu. Hadir semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu ingin kita bernyanyi bersama-sama untuk meningkatkan semangat kita ya. Baik, Bu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah dengan menyimak materi dari media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Dengan mengamati video YouTube tentang contoh hewan vertebrata dan avertebrata, serta penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Dengan mengamati video YouTube tentang hewan vertebrata dan avertebrata, serta penjelasan dari guru, peserta didik mampu membedakan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat gambar bagan tentang ciri hewan vertebrata dan avertebrata setelah mengamati gambar dari video YouTube. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu ingin memberikan materi melalui PowerPoint ya. Tolong disimak dengan baik. Baik, Bu. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Coba perhatikan dua gambar berikut ini. Ada yang tahu tidak?
Gambar hewan apakah ini? Kelinci dan siput, Bu. Kelinci, Bu. Ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang termasuk ke dalam hewan vertebrata adalah kelinci, dan siput termasuk ke dalam hewan avertebrata. Adapun karakteristik hewan vertebrata. Susunan sarafnya terletak di dalam sumsum tulang belakang dan berpusat pada otak. Memiliki otak yang terlindungi oleh tulang keras. Memiliki dua lapisan kulit, yaitu kulit luar dan kulit dalam. Sebagian besar memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan badan. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik hewan avertebrata. Susunan sarafnya berada di perut. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Rangka tubuh terletak di luar. Bentuk tubuhnya masih sederhana. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada yang bisa sebutin nggak? Ini gambar apa aja? Kucing, kelinci, ikan, ular, kuda, dan burung. Nah, benar. Ini semua merupakan contoh dari hewan vertebrata. Nah, selanjutnya yaitu contoh hewan avertebrata, yaitu ada siput, cacing, kupu-kupu, ada bintang laut, capung, dan ubur-ubur. Nah, anak-anak, itu dia contoh-contoh hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, berikutnya Ibu ingin menayangkan sebuah video yang berisikan tentang contoh alat gerak dari hewan vertebrata dan avertebrata. Bentar ya. Ya, Bu. Halo adik-adik semua, apa kabar? Tentunya baik-baik saja kan? Bertemu lagi dengan Kak Vina di channel kesayangan Spektrum Education. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang alat gerak hewan avertebrata dan vertebrata. Untuk video yang pertama yaitu alat gerak hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Alat gerak hewan avertebrata berbeda-beda. Berikut adalah contoh hewan avertebrata beserta alat geraknya. Yang pertama adalah hewan yang bergerak menggunakan sayap. Contoh hewan yang bergerak menggunakan sayap adalah capung, kupu-kupu, dan belalang. Hewan yang bergerak menggunakan kaki adalah kecoa, semut, dan kelomang. Hewan yang bergerak menggunakan kaki tabung, contohnya adalah bintang laut, teripang, dan landak laut.
Adapun hewan yang bergerak menggunakan tentakel adalah cumi-cumi, ubur-ubur, dan gurita. Hewan yang bergerak menggunakan kaki perut adalah siput dan keong. Hewan yang bergerak menggunakan otot perut adalah cacing tanah dan lintah. Untuk video yang kedua yaitu alat gerak hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Alat gerak hewan vertebrata berbeda-beda. Berikut adalah contoh hewan vertebrata beserta alat geraknya. Hewan yang bergerak menggunakan kaki. Contoh hewan yang bergerak menggunakan kaki adalah sapi, kambing, kelinci, ayam, dan kanguru. Hewan yang bergerak menggunakan sayap, contohnya adalah burung dan kelelawar. Contoh hewan yang bergerak menggunakan sirip adalah ikan nila, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Adapun hewan yang bergerak menggunakan otot perut adalah ular. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video YouTube dan materi dari PowerPoint, coba Ibu mau tanya. Contoh hewan vertebrata itu apa? Ada yang bisa jawab gak? Saya ya Bu mau jawab. Ya, boleh. Contoh hewan vertebrata ada kucing, kelinci, terus ada burung. Kalau contoh hewan siput termasuk hewan apa? Siput termasuk hewan apa? Ayo. Vertebrata Bu. Ya, benar. Nah, jadi itu dia masing-masing dari contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata itu yang memiliki tulang belakang. Kalau avertebrata itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Biasanya itu rangkanya itu nggak punya rangka tubuh yang lengkap seperti kepala, badan, dan kaki. Begitu ya anak-anak. Baik Bu. Nah anak-anak, setelah kalian menyimak video dan materi dari PowerPoint, berikutnya ada tugas untuk kalian. Amatilah tabel yang ada pada buku siswa. Perhatikan di buku kalian masing-masing ya. Di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Nanti kalian buat tabel seperti ini di sebuah kertas, lalu kalian foto, lalu upload ke grup WhatsApp ya. Nanti Ibu cek satu-satu. Mengerti semuanya? Mengerti Bu. Baik. Berikutnya, Ibu juga telah men-share lembar kerja pada Google Form. Nanti kalian isi ya. Baik Bu. Nah, anak-anak, sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Coba Ibu mau tanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kita telah mempelajari apa saja? Kita telah mempelajari hewan vertebrata dan avertebrata dan perbedaan antara dua hewan tersebut, Bu. Ya, pintar. Kita telah mengamati berbagai hewan melalui gambar-gambar yang telah ditayangkan ya.
contoh hewan vertebrata, contoh hewan avertebrata, alat geraknya, dan ciri-ciri dari masing-masing hewan tersebut. Nah, anak-anak, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah kelas selesai, guru memberikan lembaran LKPD yang dibuat menggunakan Google Form pada grup kelas melalui WhatsApp. Siswa diminta untuk mengerjakan lembaran LKPD. Berikut ini merupakan contoh LKPD yang dikerjakan oleh siswa. Tabel berikut ini merupakan total nilai skor yang diperoleh siswa dari hasil mengerjakan LKPD. Kesimpulan hasil total nilai siswa adalah beberapa siswa masih ada yang kurang memahami materi, sehingga nilai yang diperoleh kurang maksimal. Agar siswa lebih memahami materi, guru juga memberikan lembaran evaluasi, yaitu siswa diminta untuk menganalisis dan menyimpulkan ciri alat gerak dan fungsinya pada hewan seperti pada gambar. Setelah siswa telah mengerjakan tugas dan LKPD yang telah diberikan, selanjutnya guru memberikan penilaian kepada siswa. Penilaian itu terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu berupa observasi foto yang dikirimkan melalui grup WhatsApp maupun observasi langsung saat Zoom meeting, serta melalui rubrik penilaian sikap yang telah dibuat. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yaitu berupa tes tertulis seperti LKPD dan lembaran tugas lainnya. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu berupa rubrik penilaian. Berikutnya ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik setelah peserta didik tersebut diketahui belum mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran remedial, guru membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didiknya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah dinyatakan tuntas atau telah melampaui nilai ambang batas KKM. Inti dari pemberian pembelajaran pengayaan adalah untuk memberikan penguatan materi, pendalaman, dan perluasan dari kompetensi yang telah dipelajari.